Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sobat Kairos, banyak dari kita senang mendengar cerita tentang kehebatan, prestasi yang besar. Bahkan lebih senang lagi jika dapat mencapai prestasi yang tinggi atau mencapai perkara-perkara yang besar tentunya. Mengapa demikian? Ya karena Allah menciptakan keinginan yang bermutu tinggi dalam diri kita. Ketika kita dibentuk, kita diciptakan menurut gambarnya. Artinya, kita memiliki karakteristik Allah di dalam diri kita. Karena itu, maka kita selalu menginginkan dan bisa melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencapai prestasi yang besar dalam hidup kita? Daniel dalam teks ini, dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan yang telah menubuatkan kejatuhan dan kesusahan besar tersebut. Telah dikatakan bahwa tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu menghapuskan korban setiap hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Tetapi di dalam pemberitaan mengenai kesusahan tersebut terselip sebuah pesan Tuhan bagi umat-umatnya, termasuk bagi kita di masa kini. Pesan itu berbunyi demikian, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Di dalam penglihatan Daniel, kerajaan terus bergulir dan berganti. Tetapi keadaan tidak membaik. Ada penguasa yang memberlakukan pajak tetapi kekuasaannya tidak berlangsung lama. Ia digantikan oleh penguasa baru yang hina dan tidak memiliki martabat sebagai raja. Sobat Kairos, tercatat bahwa ia adalah penguasa yang licik, yang merampas dan menjara banyak daerah. Tidak ada maksud baik di dalam hatinya. Bahkan tentaranya menajiskan tempat kudus hingga mengiring umat Allah menjadi murtad. Orang-orang bijaksana pun mengalami penderitaan dan penindasan. Pesan Tuhan melalui Daniel ini menggambarkan kesusahan besar ini sekaligus memberitahukan kita tentang keadaan di zaman akhir. Akan ada masa-masa sukar yang harus kita lalui. Tak sedikit orang percaya yang menghadapi kesusahan yang pesimis. Ada yang memandangnya sebagai kutukan, ada yang memandangnya sebagai penuh ketakutan, ada yang menjadikannya menjadi beban, bahkan ada yang depresi dan kehilangan harapan. Firman Tuhan menyatakan bahwa umat yang mengenal Tuhan akan tetap kuat. Sesungguhnya barang siapa mengenal Allah, ia akan terus maju dan bertindak walaupun menghadapi banyak tantangan apapun dalam kehidupannya. Sobat Kairos, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? Harus mengenal Tuhan. Mengenal bukan saja tahu, tetapi kita memahami dengan sungguh pribadi Tuhan. Pengenalan akan Tuhan akan membuat orang akan percaya kuat, berani bertindak dan hidup dalam naungan kuasa Allah. Mengenal Tuhan artinya bergaul dengan akrab dengan Tuhan, menjadi murid yang mau untuk terus bersama dengan Tuhan. Berbahagialah kita yang teguh berpegang pada perjanjian Allah dalam Yesus Kristus. Bahkan Daniel pun menuliskan peringatan keras, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jika kita termasuk golongan orang yang mengenal Allah, kita akan tetap kuat dan akan bertindak dalam Tuhan. Daniel menulis pula sebagian dari orang-orang yang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Ternyata pengujian, penyaringan dan pemurnian benar-benar akan memisahkan murid sejati dari murid palsu. Karena itu kita harus memperlengkapi diri kita untuk tetap kuat dan bertindak agar kita menjadi murid sejatinya Tuhan Yesus yang menang melewati pengujian. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati.